Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riki Maulana Ferdiansyah, nomor induk mahasiswa 30401800285 dari kelas MC 6G mata kuliah Ekonomi Islam dengan dosen pengampu Dr. Andes Haji Bejo Santoso MT PhD, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Riki Maulana Ferdiansyah dari Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang larangan riba dan sanksi riba. Poin pertama yaitu ada makna secara umum bahwa larangan riba telah ditegaskan dalam Al-Quran dan As-Sunnah dan Ijma. Contoh larangan riba dalam Al-Quran yaitu terdapat di surat Al-Baqarah ayat 278 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut jika kalian orang yang beriman. Surah Al-Baqarah ayat 278. Sedangkan pelanggaran riba dalam As-Sunnah adalah sabda Nabi SAW. Jauhilah 7 macam dosa besar. Apa saja wahai Rasulullah? Tanya para sahabat. Menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan jalan yang benar, memakan riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan perang, dan memfitnah seorang wanita mukmin yang sedang lalai dengan tuduhan keji. Jelas Rasulullah SAW. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya yaitu ada keharaman riba. Apa sih keharaman riba yang telah disepakati? Keharaman riba yang telah disepakati adalah semua jenis transaksi yang telah disetujui oleh ahli fikih sebagai riba. Sebab transaksi yang telah termasuk kategori riba ini adalah beraneka ragam, berawal dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas yang mendadak keharaman riba penambahan. Hadis tentang riba atsor yang diriwayatkan dari Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan ada 3 hal yang sangat ingin aku ketahui sehingga Rasulullah SAW mau berjanji sebelum meninggalkan kami, yaitu hidup menyendiri dari pintu-pintu riba. Poin selanjutnya ada kategori riba. Dalam kategori ini timbul permasalahan. Menurut Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah riba jual beli. Sedangkan riba utang atau riba jahiliyah tidak ada perbedaan pendapat. Ibnu Rushd mengatakan bahwa riba terjadi pada transaksi jual beli dan biaya tambahan. Sementara biaya tambahan yang dibebankan kepada salah satu pihak ini ada 2 macam. Selanjutnya yaitu salah satunya terdapat kesepakatan pendapat yaitu riba jahiliyah yang diharamkan. Riba utang atau riba jahiliyah tidak ada perbedaan pendapat. Ibnu Rushd mengatakan bahwa riba terjadi pada transaksi jual beli dan biaya tambahan. Sementara biaya tambahan yang dibebankan kepada salah satu pihak ini adalah 2 macam. Salah satunya terdapat kesepakatan pendapat yaitu riba jahiliyah yang diharamkan. Jika perhatikan dengan seksama, poin yang terakhir ada sanksi riba. Yang pertama ada dosa riba yang paling ringan sama seperti menzinai ibu kandung sendiri. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang kedua ada memakan uang riba lebih parah dari 33 kali berzina. Hadis riwayat Ahmad. Yang ketiga ada pada hari kiamat orang yang memakan uang riba perutnya akan membesar dan dipenuhi dengan ular. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang keempat ada ketika kita di neraka nanti, pemakan uang riba akan berenang di sungai yang airnya merah seperti darah dan disuapi batu sebagai makanannya. Hadis riwayat Bukhari. Yang kelima ada Allah tidak akan menerima sedekah, infak, dan zakat yang dikeluarkan dari harta riba. Quran surat Ar-Rum ayat 39. Yang keenam ada doa pemakan riba akan sulit dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim. Yang ketujuh ada badan yang tumbuh dari harta riba akan halal untuk disentuh api neraka. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang ke-8 apabila riba sudah merajalela, maka penduduk negeri tersebut akan menghalalkan diri mereka untuk diazab oleh Allah Subhanahu wa taala.
Yang kesembilan, yang terakhir, ada orang yang tidak memakan uang riba juga tetap bisa merasakan debunya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sebisa mungkin kita jauhi riba, karena hasil riba itu tidak sebanding dengan apa yang kita usahakan di dunia ini. Karena riba bisa merusak hidup kita di dunia maupun di akhirat. Sekian materi yang saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Yang terakhir, pesan saya yaitu selalu patuhi protokoler kesehatan, jaga jarak, pakai masker, dan selalu cuci tangan sehingga kita bisa memotong rantai penyebaran COVID-19 di Indonesia. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.